Saudara, 2 bulan sudah kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua bergulir. Citra Polri ikut dipertaruhkan dalam kasus ini karena banyaknya anggota dan perwira polisi yang terjerat, bahkan menjalani sidang etik. Dan tersangka juga diperiksa dengan lie detector beberapa hari ini. Akankah lie detector memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus? Kita akan bahas bersama Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas, dan juga ada Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Tadi disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyatakan bahwa lie detector punya tingkat keyakinan 93% alat yang digunakan oleh polisi. Bung Wahyu punya data soal ini? Kami nggak punya, karena informasi dari Kadif Humas tadi kan memang dalam jumpa pers ya. Ya. Kompolnas hari ini tidak sampai sedetail itu, hanya Kompolnas mendorong segala hal yang dilakukan oleh pihak Polri dalam rangka scientific investigation silakan dilakukan. Tentu ada beberapa mekanisme teknis ya, tapi secara teknis beberapa persen dan sebagainya itu bukan kompetensi kami, dan saya kira tidak pada proporsinya untuk Kompolnas bicara mengenai hal itu. Hanya Kompolnas mendorong apapun silakan dilakukan dalam rangka mengungkapkan kasus ini. Apakah penggunaan lie detector ini bagian dari scientific crime investigation? Memang ada perdebatan antara perlu dan tidak, Ya. karena tidak semua penyidikan menggunakan lie detector. Mungkin karena ada data yang berubah-ubah sehingga dipandang perlu menggunakan alat ini. Tetapi sejauh mana efektifnya, saya kira teman-teman Ya. yang ahli forensik digital yang bisa menjelaskan secara detail efektivitas dari alat ini, Mas ya. Meskipun kan begini pertanyaannya, 93% kejujuran kan bukan kejujuran. Masih Ya. ada 7 yang bohong begitu. Kalau 7 yang bohong itu di pertanyaan-pertanyaan krusial, pertanyaan penting, ya selesai semua, nggak akan terbongkar kan begitu. Ini logika sederhana. Itu yang menjadi perdebatan publik bagi Kompolnas. Nanti setelah itu menjadi pro justisia dan menjadi proses di kejaksaan, karena kalau itu dianggap bermasalah tentu oleh jaksa akan dikembalikan. Nah, sehingga kami tidak pada kompetensi untuk menjelaskan mengenai kualifikasi persentase tadi. Saya kira ahli forensik akan lebih detail menjelaskan. Tapi bagi Kompolnas, apapun silakan dilakukan dalam rangka membuka kasus ini agar terang benderang. Itu yang menjadi Baik. concern kami, Mas ya. Saya ke Bung Ruby, ahli digital forensik. Bung Ruby, soal penggunaan lie detector ini perlu, penting? Iya, kebetulan kalau lie detector itu bukan bidang forensik digital sama sekali. Jadi saya tidak punya bahan ataupun kompetensi ataupun pengetahuan untuk membahas apakah ini Oke. perlu atau tidak dan lain-lain. Meskipun juga ini soal bicara hal-hal yang terkait dengan teknis. Kalau saya bicara soal kasus ini, apa saja yang menurut Anda bisa digali dari digital forensik untuk mengetahui kondisi sebenarnya? Apa yang terjadi pada waktu itu, 8 Juli 2022? Baik, kalau dari kasus ini sejak berawal kita sudah bisa sebenarnya cukup banyak barang bukti digital yang bisa digunakan dan telah digunakan oleh penyidik untuk memberikan kasus ini terang benderang. Banyak sekali hal-hal yang krusial yang bisa dibuktikan dengan barang bukti digital. Salah satunya kan kita semua tahu adalah CCTV. Nah, CCTV yang rusak tersebut ternyata sampai hari ini masih terkonfirmasi rusak ataupun tidak bisa dibaca. Nah, padahal forensik digital itu tidak hanya bisa membaca, menganalisa barang bukti digital yang bisa digunakan ataupun masih dalam kondisi berfungsi. Walaupun barang bukti digital itu tidak dalam kondisi berfungsi pun, itu bisa dilakukan forensik digital dengan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan bagaimana barang tersebut rusak, kapan rusaknya, oleh siapa, dan apakah kerusakan tersebut bisa diperbaiki, bisa dilakukan recovery. Nah, forensik digital bisa melakukan semuanya itu. Nah, Oke, ini menarik, sebentar. Jadi misalnya begini, kalau dikatakan CCTV-nya dikatakan rusak, kan yang CCTV itu kan mesinnya ada di DVR-nya ya, digital video recorder. Di dalamnya ada hard disk. Katakanlah hard disknya dirusak. Kalau hard disknya dirusak atau hard disknya dikatakan rusak misalnya, tapi kan sudah ada obstruction of justice artinya dirusak gitu ya. Dugaannya dirusak. Kalau dirusak, mungkinkah bisa memunculkan gambar-gambar atau visual-visual atau video-video yang kemarin sempat
ada sebelum CCTV itu dirusak? Baik. Jawaban pastinya adalah kalau kita sudah periksa CCTV tersebut dalam kondisi apa sebenarnya yang dirusaknya, bagaimana dia merusaknya, pakai apa. Simple teori komputer adalah sesuatu yang kita hapus itu pasti bisa di-recover, tetapi sesuatu yang sudah ditimpa atau overwritten itu tidak akan bisa di-recover kembali. Nah, Oke. balik lagi bagaimana CCTV tersebut dirusak, tapi menurut pengalaman saya sekitar udah hampir 20 tahun ini, kemungkinan besar CCTV seperti itu rusaknya sangat kecil kemungkinan CCTV itu rusak dan tidak bisa dipergunakan atau tidak bisa dianalisa. Ah, Banyak kejadian ataupun banyak kasus dengan pernyataan seperti itu ternyata hanya tidak bisa diakses, tidak bisa difungsikan oleh operator atau oleh tim forensik digital yang paling tersebut. gampang kan begini, diformat lagi itu. Hard disknya diformat lagi. Kalau hard Baik. disknya diformat lagi, mungkinkah bisa memunculkan gambar-gambar sebelum diformat? Baik. Di kasus nasional sekitar tahun 2007 sampai 2009, kita sudah berhasil membantu kepolisian untuk mengungkap kembali sebuah data dari sebuah hard disk yang sudah diformat 4 kali, Oke. sudah diinstal operating system 3 kali yang berbeda. Dan itu kita bisa recover sebuah data yang hanya ditulis, tidak disimpan, dan hanya di-print. Itu bisa dengan kondisi Bahkan sulit. 4 kali diformat bisa keluar itu datanya? Bisa. Itu semua akan sangat tergantung dengan apa yang telah terjadi dan bagaimana kita melakukan analisanya secara teliti. Semua asal pakai ilmu pengetahuan yang lengkap dengan bantuan tools, keywordnya bantuan tools ya, bukan mendewakan tools, tapi pengetahuan itulah yang Iya. jauh lebih besar. Karena begini kan, CCTV yang masih misterius adalah CCTV yang ada di TKP, di rumah dinas di Duren 3. Itu yang pada waktu kejadian dikatakan terkena petir 2 minggu sebelumnya dan lain sebagainya. Yang akhirnya kemudian dibuktikan bahwa ada obstruction of justice di sana atau menghalang-halangi penyidikan untuk kemudian membereskan dalam tanda kutip ya CCTV. Yang sampai saat ini belum terungkap, yang sampai saat ini gambarnya belum ada dari sana. Artinya kalau dirusak pun masih ada kemungkinan besar visualnya bisa diperoleh kembali. Benar, pasti masih ada kemungkinan. Masalah kemungkinannya itu berapa persen, Ya. itu sangat harus bisa dipastikan dengan mengakses data tersebut ataupun hard disk tersebut dengan optimal. Karena perusakan sebuah hard disk itu nggak gampang dan nggak sesimpel itu aja. Biasanya hal-hal obstruction justice terhadap hard disk itu kebanyakan salah dilakukan oleh para pelaku alias tidak optimal. Ya, ya. Sehingga praktisi digital forensik itu ataupun penyidik digital forensik masih bisa kemungkinan besar untuk merecover data-data yang ada di dalamnya. Oke, saya ke Bung Wahyu. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Bung Ruby. Artinya bisa. Kalau sampai hari ini kita belum melihat, maka itu sebuah pertanyaan, Bung Wahyu. Begini, kalau kita melihat apa yang sekarang sedang diproses oleh penyidik, ya, itu kan ada 2 sangkaan, sangkaan pembunuhan, kemudian yang sangkaan ke-7 orang ini kan sangkaan obstruction of justice, yaitu merusak CCTV. Ya. Pasal yang dikenakan itu kan pasal 49, itu ancamannya, tapi jungtonya kan 33. 33 itu kan bicara mengenai tindakan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi. Nah, Kompolnas pada posisi ini melihat penyidik benar-benar ingin mencoba mengungkap segala hal agar peristiwa ini terang benderang, dan tentu ketika kita bicara mengenai KUHP, di sana selain ada saksi ahli. Saya kira peran Mas Robi sebagai saksi ahli akan bisa menjelaskan ini sehingga barang yang atau CCTV yang tadinya disebut sebagai rusak itu akhirnya menjadi barang bukti. Saya banyak belajar dari diskusi ini, ada barang bukti, ada alat bukti, dan saya kira ini menjadi diskusi yang menarik. Dan Kompolnas selalu mendorong terus karena peristiwa ini berkepanjangan, karena berkembang terus, kemudian menjadi drama di publik, kemudian menjadi banyak komentar-komentar, banyak ulasan-ulasan. Saya kira ketika kita fokus pada hal yang
yang memang secara esensial akan menjadi alat bukti, itu yang harus kita dorong, Mas. Maka tadi saya sebutkan seperti alat tes kebohongan, kemudian ini sekarang ada saksi ahli. Pasal yang dikenakan jelas sekali. Pasal ini sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ini bisa nggak sebagai alat bukti atau justru menjadi bermasalahan. Dan dengan tadi Pak Sambo, kemudian nanti juga AKP Irfan Widianto juga akan diperiksa. Saya kira ini akan semakin membuka Ya. ketertutupan informasi ini, Mas. Satu sisi obstruction of justice-nya kita apresiasi kepada polisi bahwa itu dilakukan. Tapi bahwa ada data yang bisa dibongkar, ada data yang bisa dihidupkan kembali, reinkarnasi katakanlah seperti itu ya. Yang katakanlah kemarin sudah dikatakan rusak, mati dan lain sebagainya, tapi bisa dimunculkan. Video di TKP bisa dimunculkan. Itu bukan hal yang sulit, Bung Wahyu. Inilah teknologi, Mas. Ketika kita bicara mengenai scientific crime investigation, teknologi digunakan, dan teknologi ini akan membuka sesuatu yang tadinya disamarkan, seperti bilang kena petir, ternyata bisa dibuktikan. Dan sampai sekarang belum terbuka, artinya belum ada barang itu. Barangnya kan sudah ada, sudah ketemu, sudah dirilis oleh Humas. Video CCTV-nya belum ada. Kan sudah disampaikan oleh Pak Humas bahwa barangnya sudah ketemu. Barangnya sudah ketemu, tapi videonya apakah bisa diakses atau tidak itu kan belum ada informasi. Ahli katanya tadi kalau penjelasan DVD-nya ketemu bisa dibuka lah, bisa dibongkar ya. Saya kira ini teknologi yang akan bicara. Iya, sampai sekarang belum ada informasi itu bahwa barang yang ketemu, iya makanya tadi saya tanyakan kalau hard disknya ada, apakah bisa dibongkar kembali untuk dimunculkan visualnya? Bung Ruby bilang bisa, tapi sampai sekarang kan kita belum mendengar bahwa visual itu ada atau tidak. Visualnya ya, bukan barangnya. Kalau tidak, karena barangnya sudah ada, tentu sekali lagi ini kan teknologi. Iya. Ketika kita bicara saintifik, maka segala upaya yang berkaitan dengan kemampuan teknologi itu yang dipergunakan. Dan kita mendorong ini karena ketika kita bicara dengan teknologi, artinya saintifik, maka pembuktian itu akan tidak berdasarkan asumsi, tapi fakta-fakta. Saya kira ini ahli-ahli forensik atau apalah. Digital forensik, ya. Ya. Oke. Bung Ruby, berapa lama sih untuk memunculkan visual dari hard disk yang memunculkan CCTV rusak? Katakanlah hard disknya dirusak atau diformat misalnya, bisa muncul gambarnya kembali itu berapa lama? Usia 2-3 hari bisa. Hanya 2-3 hari? Betul. Oke, artinya bukan hal yang luar biasa untuk berbulan-bulan misalnya, tidak ya? Bukan, mestinya. Apalagi kejadiannya kan waktu dari jarak kejadian sampai press con pertama kali kan cuma 3 hari. Kita pernah nanganin kasus yang hard disknya sudah dirusak selama 4 tahun ataupun tidak bisa terakses selama 4 tahun, sudah diformat 4 kali dan diinstal operating system yang berbeda. Itu bisa, apalagi ini hanya 3 hari, alias kemungkinan besar teknik-teknik yang dilakukan atau untuk menghilangkan barang buktinya tidak terlalu optimal. Jadi kemungkinan untuk mengungkap kembali itu sangat besar menurut saya, atau alias kemungkinan itu ada. Oke, baik. Sebelum saya tutup soal CCTV ini, saya mau tanyakan juga, ada handphone Yosua yang dibuang dan hilang. Apakah data-datanya ketika handphone dibuang itu bisa diambil kembali? Akan sangat tergantung beberapa hal. Satu, kebiasaan Joshua menggunakan handphone tersebut dan membackup-nya kemana. Lalu kedua, data apa yang dibutuhkan penyidik, data di aplikasi apa. Percakapan misalnya, WhatsApp, yang lain. Kalau kayak WhatsApp, dia menggunakan iPhone ataupun dia menggunakan Android, itu ada automatic backup terus tiap hari di cloud-nya dia. Kan kalau di off-in bisa aja. By default on. Nah, makanya kita berasumsi positif dulu. Kita buktikan dulu, kita usaha dulu mencari cloud backup tersebut. Kalau katakanlah off misalnya, tidak ada backup. Kalau tidak ada backup chattingan tersebut, kemungkinan besar kita mencari device lain ataupun orang yang bercakap device yang lainnya, atau dengan misalnya dia membackup dengan cara reguler ke laptop dia ataupun device-device lain. Kalau G2G misalnya, antara government to government misalnya, dari kepolisian Indonesia ke perusahaan WhatsApp di Amerika Serikat, Facebook ya, apakah mungkin itu?
Hal tersebut tidak dimungkinkan karena teknologi yang digunakan WhatsApp adalah end-to-end encryption. Kalau tidak ada permintaan penyadapan sebelum kejadian, itu Oke. hal yang mustahil. Server pusat Facebook sana, WhatsApp kan punya Facebook ya. Facebook sana tidak akan menangkap percakapan di telepon. Betul, dia tidak Oke. ada kegunaan untuk itu. Dan semua data kita sebenarnya terenkrip, jangan data Oke, oke. kuncinya itu ada di handphone kita, kecuali kunci kita disalahgunakan atau diambil oleh pihak tertentu, atau telah dilakukan penyadapan secara khusus dengan cara Iya, local baik. interception. Jadi satu dari sistem backupnya, apakah di Google dan lain sebagainya, tentu ada banyak cara. Yang kedua adalah bagaimana kemudian si peer-nya atau pasangannya atau siapapun lawan bicaranya yang kemudian me-WhatsApp itu. Ya. Terakhir, Bung Wahyu, apa yang bisa Anda sampaikan dari semua ini? Apakah ini kalau jadi teknologi bukan hal yang sulit untuk kemudian mengungkap apakah itu visual, percakapan, dan lain sebagainya. Tentu ini hal yang terbuka. Tadi sudah dibukakan khazanahnya oleh Bung Ruby. Saya kira ini PR penyidik karena sudah jelas arahnya Pak Presiden, tidak boleh ada yang tutup-tutupi. Sekarang Pak Kapolri menjelaskan akan menggunakan saintifik, teknologi akan membantu. Saya kira penyidik kita beri kepercayaan penuh dengan menggunakan segala kemampuannya dalam menggali informasi ini, kemampuannya memanfaatkan teknologi, dan kemampuannya merangkai segala informasi ini menjadi nanti suatu temuan. Saya kira kita serahkan ke penyidik, semoga penyidik dengan adanya dukungan teknologi ini akan mempermudah dalam proses bagaimana mengungkapkan fakta ini yang tiap hari berubah-ubah ceritanya. Teknologi akan mengclose versi-versi itu menjadi suatu fakta yang real. Saya kira. Tidak ada tempat untuk bersembunyi bagi siapapun di era teknologi saat ini. Itu tepatnya ya Bung Ruby ya? Benar sekali, sepakat. Baik, terima kasih Bung Ruby Alamsyah, ahli digital forensik, dan juga Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sehat selalu.